cadangan nikel menurut data kami, total sumber daya untuk biji nikel itu kan sebesar 17,3 miliar ton ya untuk sumber daya biji nikelnya. Kemudian untuk total cadangan biji nikelnya itu sebesar 5,08 miliar ton. Ini data tahun 2022 dari Badan Geologi Kementerian ESDM. Nah, untuk nikel sendiri tentu cadangannya dibagi dua, yaitu yang berkualitas tinggi atau sering juga disebut saprolite, kemudian yang kualitas rendah atau juga sering disebut limonite. Kira-kira demikian, Mbak. Baik, apakah hilirisasi ini memberikan efek bagi berapa lama cadangan mineral seperti nikel di Indonesia ini akan bertahan? Baik, untuk hilirisasi tentu ini terkait dengan sumber daya cadangan tadi. Untuk hilirisasi di nikel yang kualitas tinggi atau menggunakan smelter yang pyrometalurgi, ini tentu berbeda dengan smelter yang jenis hidrometalurgi dalam proses pengolahannya. Nah, tadi di awal disebutkan kalau untuk sumber daya cadangan di pyrometalurgi ini jumlahnya lebih sedikit daripada jumlah cadangan di nikel yang jenis limonite atau menggunakan smelter hidrometalurgi. Demikian, Mbak. Baik, kalau perhitungan dari Badan Geologi SDM, berapa lama yang limonite bisa bertahan atau yang metalurgi? Ya, dari data yang kami miliki dari Badan Geologi untuk hilirisasi menggunakan smelter pyrometalurgi dengan kualitas biji nikel lebih besar 1,5%, maka umur cadangannya bisa mencapai 9 tahun kurang lebih dengan kebutuhan biji kurang lebih 387,2 juta ton per tahun ini, manakala semua smelter sudah terbangun berdasarkan data yang kami dapatkan dari Kemenko Marves. Nah, untuk hilirisasi dengan menggunakan smelter hidrometalurgi dengan kebutuhan biji sekitar 58 juta ton per tahun, maka umur daripada cadangan itu bisa diestimasi sekitar kurang lebih 32 tahun. Ini manakala kadar Ni yang digunakan adalah kurang dari 1,5% daripada nikelnya tersebut. Baik, kita akan beralih ke Perhapi. Pak Rizal, kalau tadi disampaikan Pak Haryanto ini 32 tahun ya, kalau menurut data dari Perhapi ini 30 tahun, artinya ini bedanya memang tipis begitu. Kalau Perhapi sendiri menilai seperti apa hilirisasi ini bisa membentuk atau justru malah berefek negatif untuk industri nikel di tanah air? Baik, selamat sore semuanya. Jadi kami melihat bahwa hilirisasi ini suatu langkah maju bagi Indonesia, di mana sebelumnya kita hanya mengekspor biji nikel atau nikel ore, ya. Tetapi saat ini kita sudah melarang untuk ekspor biji nikel dan kita proses dalam negeri. Nah, tentu tadi sudah dijelaskan oleh Pak Haryanto bahwa memang proses pengolahan ini ada dua, yang itu menggunakan teknologi pyrometalurgi dan teknologi hidrometalurgi, di mana untuk hidrometalurgi itu menggunakan biji nikel yang kadar rendah. Nah, di sini kami melihat kalau untuk jumlah cadangan nikel yang tersedia yang dilaporkan oleh Badan Geologi, memang angkanya itu tidak jauh berbeda dengan apa yang sudah disampaikan oleh Pak Haryanto. Nah, di mana kami memperkirakan apabila semua smelter terutama yang pyrometalurgi ini selesai dibangun, cadangan yang ada saat ini itu akan bertahan sekitar 5 sampai 7 tahun. Karena jumlah kebutuhan biji nikel itu mencapai di atas 460 juta ton apabila semua smelter itu berhasil dibangun. Nah, tetapi dengan kondisi saat ini, di mana kebutuhan
saprolit untuk pirometalurgi itu ada sekitar 170-an juta ton, maka daya tahannya adalah sekitar 13 tahun. Memang ini akan bervariasi tergantung asumsi yang kita gunakan untuk feeding ore nikel kepada smelter. Nah, sedangkan untuk cadangan limonit, di mana saya mengambil data ini yang di bawah 1,5% kadar nikelnya, untuk apabila semua refinery atau smelter yang hydrometallurgi selesai dibangun, nah ini akan bertahan sekitar 33 tahun atau lebih sedikit. Demikian Mbak Inneke. Baik, 33 tahun. Artinya ini sebenarnya waktunya tidak terlalu lama, Pak Rizal. Lalu bagaimana apabila hilirisasi ini akan terus digencarkan dan ternyata cadangan kita semakin menipis? Apa dampaknya bagi industri? Kami pernah beberapa kali memang mengusulkan untuk dilakukan moratorium pembangunan smelter dengan teknologi pirometalurgi, karena dia menggunakan nikel ore yang kadar tinggi atau saprolite. Kita tahu bahwa saprolite itu sudah menipis di Indonesia. Apabila ini digenjot terus, nah kita khawatir bahwa ketahanan cadangan nikel itu akan sangat riskan kalau kita tidak menemukan cadangan baru atau kita tidak melakukan eksplorasi lanjutan, mengkonversi sumber daya nikel menjadi cadangan.